Ya, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya di YouTube channel Anugerah Sports. Pada video kali ini saya mau liatin ke teman-teman untuk raket badminton yang baru kita restock ya dari Yonex. Raket apakah itu? Ini langsung aja. Ini adalah raket Yonex. Tipenya Astrox 10 DG. Nah, ini sudah saya siapin di tangan saya ini. Bakal saya liatin ke teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, raket Astrox 10 DG ini adalah raket yang gimana ya kan? Raket Astrox 10 DG ini adalah middle class-nya Yonex. Jadi kelasnya memang di tengah-tengah. Nah, harganya pun dia ini di tengah-tengah pastinya ya. Harganya berapa kok? Harganya saya kasih kisaran aja ya, di atas 1 juta rupiah. Tapi masih di bawah 1,5 juta ya. 1,5 juta masih di bawahnya. Even kalian sama senarnya, sama gripnya, nanti harganya tetap masih di bawah 1,5 juta. Nah, teman-teman, saya nggak kasih tahu pastinya karena sekarang ini raket Yonex harganya naik terus ya kan. Apalagi sekarang ini nggak pasti juga. Nah, takutnya saya kasih harga pasti nanti berubah-ubah. Nanti kalian lihat aja langsung link di profile di bawah sini. Di caption ada Tokopedia, ada Shopee. Di situ kalau kalian minat langsung beli kan bisa gampang. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ya, supaya kita bisa hadir dengan video-video yang lebih baru. Jadi teman-teman yang punya budget 1,5 ke bawah bisa dilihat video ini. Dan juga jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian yang lagi kepingin raket ataupun budgetnya segitu, bisa di-share, siapa tahu keracunan ya kan. Nah, teman-teman, untuk Astrox 10 DG kita bakal bahas dulu warnanya ya kan, karena saya lihat warnanya seneng ya. Saya adalah tipe yang kayak gitu. Pertama kali lihat warna dulu. Nah, warnanya dia ini adalah warna navy dicampur dengan warna ungu. Dan ada turkisnya yang membuat lebih adem ya kalau menurut saya. Nah, warnanya ini bukan jelas gitu ya. Dia ini kayak abstrak teman-teman. Jadi memang dibuat seperti itu dari Yonex. Warnanya abstrak, nggak ada garis-garis jelasnya. Terus tulisan di sini juga dibuat nggak jelas, kayak orang kalau baca mungkin dipikirnya variasi aja bukan tulisan, padahal ini tulisan. Memang dibuat seperti itu, agak buram-buram gitu ya. Nah, teman-teman, next kita masuk seri DG sendiri. Nah, seri DG ini seri yang diminati orang-orang cukup banyak karena banyak orang masih berpikir tarikan kencang lebih mantap ya. Itu nggak salah ya kan, tapi juga nggak sepenuhnya bener, itu tergantung orang masing-masing. Seri DG ini adalah seri high tension dari Yonex. DG sendiri singkatannya adalah durable grade ya, durable grade. Nah, ini bukan grade-grade yang KW-KW yang palsu-palsu, itu bukan. Itu dinamain sendiri sama orang-orang yang jual ya. Tapi kalau DG di Yonex itu adalah durable grade. Apa artinya? Dia itu adalah high tension raket. Dulu sebelum ada Astrox DG ada Voltric DG dan ada beberapa seri DX ya teman-teman. Itu juga semuanya high tension. Jadi memang kalian bisa lihat juga di katalog resmi Yonex itu ada Astrox DG ini, Yonex XP ya, Sunrise. Nih, DG. Nanti saya bakal kasih tahu apa yang membedakan raket ini sama generasi-generasi sebelumnya. Nah, seru kan ya kan. Speknya dulu aja. 4U G5 untuk speknya. 4U sekitar 83-84 gram ya, beratnya itu sekitar segitu. Nanti saya bakal cek di alat biar lebih pasti. Teman-teman biar percaya juga ya kan. Tuh. Nanti kita cek grip size standar G5 ini ya, sudah nyaman lah segini nih. Nih. Karena raket di harga segini jarang sekali yang G6 kalau Yonex ya. G5. Ya. Terus dia ini untuk flexibility-nya, kalau tertulis di sini, ini dia ini lebih ke fleksibel sedikit. Ya, jadi raketnya kalau di diagram, ini diagram fleksibel sama kaku, dia ini lebih ke fleksibel tapi sedikit. Tapi kalau menurut saya ini raket tetap kaku kalau kalian bandingkannya sama merek lain, misalnya Victor ataupun Li-Ning ya. Li-Ning lebih lentur. Nah, ini kalau menurut saya masih lebih kaku ya, tipe Astrox biasalah kalau untuk kaku kalau menurut saya.
Nah, terus untuk balance-nya dia tipe Astrok, untuk teman-teman yang belum tahu, ini adalah raket yang berat kepala. Jadi kalau namanya Astrok, dia itu sebenarnya di diagram ofensif untuk serang ya, jadi beratnya kepala, ngandul ya raket ini. Nah, head heavy balance. Nah, tuh untuk spek dari sananya udah paham. Mungkin untuk tingginya teman-teman kepingin tahu ya, tingginya ini setara dengan, kalau ini saya bandingin apa ini ya, 99 Pro ya sama 88D Pro lah ya. Kalau sama S lebih pendek yang S masih. Nih sama kalau yang sama 99 Pro. Ya, jadi panjangnya dia ini kalau tulisannya 10 mm longer. Ya, kalau 88S 5 mm longer ya. Untuk budget segini menurut saya raket ini adalah salah satu yang harus kalian pertimbangin lah untuk diambil juga. Nah, teman-teman, gimana sih raket ini ya kalau dipakai sebenarnya? Saya ini sebenarnya pernah coba juga 10 DG. Coba iseng-iseng pinjam punya teman saya ya kan. Teman saya yang cari budget 1 jutaan kepingin Yonex, dulu dia beli Astrok 10 DG ini. Saya itu kaget pertama teman-teman. Kita kan taunya seri DG itu berat ya. Saya soalnya taunya dulu Voltric 20 DG, Voltric 10 DG yang berat-berat 3U. Setelah saya nyoba raket ini kaget saya. Loh, kok enteng gitu kan? Tapi ringan ya, bukan berarti tidak ada powernya. Masih ada powernya, itulah yang saya heran. Itulah seri Astrok teman-teman. Itulah ya, rotational generator system ini benar-benar kerasa. Nah, saya sampai kaget. Dipukul itu kok ada tenaganya, tapi nggak bisa kerasa antep jelek gitu loh ya. Ngerti ya maksud saya? Kadang kalau teman-teman ada yang suka ya raket yang antep jelek gitu loh, kayak kerasanya mau antep gitu loh pas sekali mukul. Cuman kekurangannya raket kayak gitu, kalau kalian kurang kuat ya, tangannya kurang kuat, bakal kerasanya susah untuk ngangkat lagi. Nah, sedangkan di seri Astrok DG, dia ini beratnya pun udah beda sebenarnya. Dari Voltric DG itu kebanyakan dulu kan 3U ya. Kalau Astrok DG ini saya lihat kebanyakan 4U. Saya belum lihat yang 3U ya. Kurang tahu juga. Cuma memang 4U ya. Beratnya pun udah beda ya sebenarnya. Cuman rasa gandulnya ini loh beda teman-teman. Itu kerasa banget di sini. Nah, di sininya ada tulisannya. Nih, counterbalance theory. Nah, mungkin teman-teman kalau mau baca bisa. Pokoknya intinya ya, raket ini Yonex itu Astrok itu kepinginnya gini loh, raketnya itu bisa bolanya turun tapi nggak sampai jelek gitu loh teman-teman. Jadi ngangkatnya tetap gampang karena dia counterbalance. Jadi ditaruh sini, sini, sama di sini. Jadi dia lebih nggak mantep gitu loh. Tapi pukulannya jangan khawatir, tetap kerasanya bertenaga ya. Saya coba sampai kaget, makanya saya kepingin ambil lagi Astrok 10 DG ini ya. Saya merasa raket di harga segituan ya, teman-teman biasanya udah pasti tahu kalau kalian biasa pakai raket high end ya 2 jutaan, kalau pakai raket sejuta atau di bawah-bawahnya kerasanya kurang enak atau kurang solid dan lain-lain dah. Tapi untuk Astrok 10 DG ini masih lumayan kalau menurut saya. Makanya saya bilang perlu dipertimbangkan. Made in-nya raket ini made in mana? Made in-nya raket ini adalah made in Taiwan. Ya, made in-nya made in Taiwan. Bukan made in Jepang ya. 10 DG seri DG nggak ada yang made in Jepang ya, kecuali seri Dora 10 XP 8 XP maksud saya ya, yang pernah saya review itu made in Jepang yang high tension. Nah, recommended tension di sini tulisannya 20 sampai 35 lps. Teman-teman kalau beli raket ini ya, sebaiknya ya tidak ditarik sampai 35 lps kalau rekom saya. Kalau teman-teman memang beli raket ini karena high tension ya, bolehlah kalian tarik kayak 32, 33 tergantung senarnya ya. Ini saya bilang kalau Ultimax jangan ditarik sampai 35. Kalau mungkin kalian mau pakai BG65 atau BG80 yang lebih tebal-tebal enggak masalah. Kalau pakai Ultimax, kalau saya sih sendiri 27, 28 itu sudah oke. Cuma itu tergantung orang-orang lagi macem-macem ya. Ini tarikan itu nggak ada benar, nggak ada salah, tergantung orangnya. Itu kalau kalian punya power besar nggak apa-apa ditarik kenceng. Tapi kalau kepinginnya bolanya kenceng ya jangan dikencengin, tambah nggak jalan bolanya nanti. Nah tuh teman-teman ya. Terus kalau dibandingkan Astrok DG yang lain kok, ya kan Astrok DG ini kan tipenya macam-macam. Saya juga ada datangkan Astrok 7 DG. Itu warnanya sedikit berbeda
Sebenarnya Astrok ini kan tipenya banyak, 2DG juga saya ada. Terus kayak 0, berapa, 0, banyak tipenya ya Astrok DG ini. Itu saya juga punya barang teman-teman. Jadi bukan karena saya nggak punya barang, saya nggak mau nunjukin. Saya punya barang, cuma yang mau saya highlight di sini 10DG. Bukan berarti yang lain nggak bagus, nggak teman-teman. Yang lain juga bagus. Cuma saya kepinginnya buat video nggak terlalu banyak karena nanti tambah bingung ya kan. Mending kita highlight satu, misalnya teman-teman budgetnya segitu, jadi bisa jadi pertimbangan. Gitu maksud saya ya. Untuk Gromet dia ini banyaknya, ini sudah kelihatan dari sini aja, ini 76 ya, jadi nggak gabung. Untuk teori yang lebih banyak Gromet lebih bagus itu enggak, itu biasanya lebih kerasa di feel ya teman-teman. Buktinya Astrok 99 yang baru aja Grometnya sekarang tambah disedikitin. Ayo, sekarang memang teori kadang-kadang dibuat orang-orang itu macam-macam. Kadang ada lebih bagus gini, lebih bagus itu. Ya itu selera masing-masing. Terus kesimpulannya gimana? Untuk teman-teman yang punya budget 1,5 ya, punya budget 1,5, bolehlah Astrok 10DG ini ikut dipertimbangkan ya kan. Apalagi kalian kepinginnya Yonex. Kalau merek lain kan mungkin banyak juga ya kan. Kayak Victor, ada Li-Ning dan lain-lain. Itu banyak juga 1 juta lebih ya. Li-Ning punya macam-macam juga. Cuma ya selera. Kalau kalian senengnya Yonex, menurut saya seri Astrok ini juga boleh salah satu pilihan. Tapi ya untuk teman-teman yang pakai Voltric DG yang dulu ya, dan merasa suka ya, Astrok 10DG ini bakal kerasa beda banget ya. Jadi nggak terasa seantep yang raket itu. Raket Voltric misalnya 10DG, 20DG itu nggak seantep itu raket ini ya. Jadi dia ini memang lebih ringan jauh ya dari tipe DG yang lama. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian sukanya raket yang antep, jangan ambil tipe Astrok, apalagi 10DG kalau menurut saya, karena nanti nggak kerasa antepnya itu hilang. Nanti kalian bilang, ada beberapa orang sampai bilang sama pakai Astrok Tour yang made in Jepang 9100, 8500 yang pernah saya review, itu masih kerasanya ampang. Padahal dia pakai raket 4U lainnya kerasanya tidak ampang, padahal beratnya 4U sama. Nah itulah teknologi Astrok gitu loh teman-teman. Kadang-kadang sekarang itu soalnya permainan tuh udah beda dari zaman lama ya kan. Terus diperbarui, raket yang baru disesuaikan dengan tipe permainan yang baru. Kok tambah cepat, permainan tambah cepat. Kalau zaman dulu ya kan kita sekali-sekali pukul kencang-kencang kayak gitu, macem-macem ya. Untuk teman-teman yang punya budget 1,5 juta bisa dipertimbangkan. Nggak suka raketnya berat kayak apa, ini adalah berat standar. Jadi kalau kalian bingung juga, saya mau raket 1,5 juta pokoknya enak, ya bolehlah dicoba aja Astrok 10DG ini ya. Pilihan lainnya juga ada kalau kalian nggak suka, ada 100 game ya dan macam-macam lainnya masih. Nah itu teman-teman untuk video kali ini. Habis ini bakal saya ukur di mesin ya, untuk beratnya, terus swing weight, terus balance pointnya biar teman-teman tahu ya. Ini saya ukurin balance pointnya dulu ya teman-teman ya. Balance pointnya untuk Astrok 10DG dia itu ada di angka 30 cm atau kita biasa bilang 300 mm kalau biasa pakai milimeter ya. Itu udah head heavy. Saya udah ukur juga beberapa raket memang di angka 30 cm rata-rata ya. Rata-rata memang di situ. Nah, untuk berat real raketnya ya, saya ukurkan juga berat real raketnya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Di angka ini 84,2 ya, 4U. Oke. Terus saya coba ukurkan beberapa raket ya. Tadi kan 84. Harusnya memang around gitu. Nah, 83,6. 4U itu di 83 harusnya. Terus kita lihatkan yang saya lihatkan beberapa biar nggak penasaran. 82,6 ya. Memang kalau kayak gini nih udah sesuai lah. Dia ada QC juga dari Yonex-nya, bukan kaleng-kaleng ya. Nah, untuk kita ukur swing weight ya. (85,5) ya, mirip-mirip aja. Segituan kita ukur teman-teman, kembali lagi yuk.
Nah teman-teman, barusan udah kita lihat bareng-bareng untuk beratnya berapa, ya kan, swing weightnya berapa, balance pointnya juga berapa. Nah teman-teman misalnya kepingin order raket ini, bisa order di kita ya. Kita jaminan 100% original. Kita memang udah terkenal spesialis barang original ya. Teman-teman bisa order by Tokopedia sama Shopee di bawah sini. Linknya saya taruh di bawah, tinggal mencet-mencet. Ataupun kalau nggak punya Tokopedia atau Shopee, bisa WA saya untuk order, nanti saya kirimkan format pemesanan dan bisa diisi dulu, kita totalin, transfer ya. Nanti transfernya atas nama Jacob Santoso only ya, hanya atas nama Jacob Santoso ya. Selain itu tidak usah ditransfer karena memang banyak penipuan, kadang-kadang ada yang mengatasnamakan Toko Anugrah Sports. Nah itu nggak bagus ya. Nah paketannya apa aja? Untuk 10 DG ini raketnya dari sononya memang batangan, jadi kita jual sama aja, jualnya batangan, raket tok ya, raket saja, belum termasuk senar, grip, dan tasnya untuk ASRock 10 DG. Nah, kalau mau order bisa hubungi kita, dipastikan original teman-teman. Meskipun beli di lain harus dipastikan original ya, karena percuma kalian lihat review-review kayak gini kalau nggak beli yang original. Mending beli sesuai budget yang original ya, misalnya ini budget 1,5, ini cocok ya, daripada beli yang model lain-lain cuma beda catnya doang gitu. Kalau apa yang palsu-palsu itu raketnya sama semua, dibedain apa beda modelnya, cuma tinggal di catnya dibedain ya. Jadi percuma kalian lihat review kalau mau beli yang palsu. Nah mending beli yang asli tapi sesuai budget kalian. Itulah saran saja dari saya ya, bukan saya julid ataupun apa, tapi nanti ke depannya kalian bakal tahu kenapa harus beli yang asli ya. Dari tahanan raket, enaknya raket jauh ya teman-teman, kayak gitu. Nah teman-teman jangan lupa like ya kan, subscribe dan komen juga boleh teman-teman. Jangan lupa juga di share videonya ke teman-teman yang mau beli ya kan, siapa tahu keracun. Nah teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton ya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya harap suka ya sama video-video kita ya. Kita bakal ini lagi tumbuh terus lah. Oke, terima kasih teman-teman yang selalu support kita. Kadang-kadang saya sampai terharu juga banyak yang support ya. Terima kasih banyak. See you in the next video.